Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di mata kuliah Web Programming 1. Di pertemuan ke-12 ini akan dilanjutkan terkait pembahasan CRUD PHP dengan menggunakan konsep OOP. Namun sebelum kita mulai, mari berdoa agar materi bisa terserap dan dipelajari dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Oke. Dan sebelum itu, saya harap kalian sudah cuci tangan, selalu jaga kebersihan di pandemi corona ini. Silakan siapkan laptopnya, kopi jika perlu, dan mari kita mulai mata kuliah hari ini. Nah, seperti biasa, kita akan membuka text editor dan lain sebagainya, tapi kita akan menggunakan folder p_11 yang kita pakai di pertemuan sebelumnya. Oke, kita buka folder wp1 p_11 ini yang kita sudah punya. Ini, kemudian buka text editornya. Ya, buka file text editornya. Kemudian jangan lupa juga untuk membuka file examnya, aplikasi examnya. Kemudian jangan lupa untuk di start Apache dan MySQL-nya. Oke. Untuk slide presentasi mungkin tak banyak. Nah, mungkin untuk mata kuliah web programming hari ini kita akan melihat bahwa cuma ada satu slide yang akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Selebihnya akan saya lebih banyak di prakteknya nanti. Oke, adapun tahap-tahap yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Kita udah ulas di video kemarin di pertemuan yang ke-11. Kalian bisa buka di video sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat database dan tabel, membuat koneksi database PHP dan MySQL dengan konsep OOP, menampilkan data dari database dengan konsep OOP, dan menginput atau menginsert data dari database. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan belajar mengedit atau update data dari database dengan OOP PHP. Kemudian selanjutnya adalah menghapus data dari database dengan konsep OOP PHP. Mungkin dari urutan ini biar lebih enak, saya mulai dari menghapus data dari database. Oke, mari kita mulai kembali. Kita buka browser kita, ketikkan nama foldernya kita, localhost wp1 p_11 tampil.php. Ini yang saya buat. Oke, mungkin sembari berjalannya mata kuliah, ketika ada yang ingin disampaikan, diskusikan, silakan langsung diskusikan di grup WA kelas. Namun jika merasa kurang percaya diri, silakan langsung WA saya secara pribadi. Saya akan membantu sebaik mungkin. Oke, ini yang kita pelajari sebelumnya. Yang kita buat sebelumnya yaitu tentang read, membaca data dari database, kemudian menginputkan data dari database. Menginputkan data ke database dengan konsep OOP. Nah, karena tadi saya bilang bahwa kita akan belajar dulu tentang menghapus data dari database, kita buka lagi text editornya.
Kalian ingat bahwa kita kemarin membuat file proses di editor text editor kita. Kemarin ada tambahan adalah untuk hapus dan update. Kemarin kita tidak lebih ke arah sini karena kita kemarin fokus cuma di satu aksi saja ini. Oke. Di sini untuk logic seperti ini mungkin juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jika aksi sama dengan tambah maka akan memproses ini. Namun jika aksi itu hapus maka akan memproses hapus. Nah, apa ini aksi? Aksi ini adalah variable unsort get aksi, mengambil aksi dari URL yang ada. Maksudnya bagaimana? Kita buka file tampil.php di sini. Oke. Di file PHP di sini ada file yang bernama proses.php, tanda tanya ID sama dengan bla 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 bla, dan aksi sama dengan hapus. Jadi akan mengambil URL yang berisi nama aksi. Apa isi aksi di sini? Kalau misalkan hapus akan memproses hapus di dalamnya. Kalau misalkan di dalam itu tambah maka akan memproses tambah dan lain sebagainya. Seperti kita lihat bersama kemarin di sini ketika kita ke input.php, ketika semua form ini sudah diinputkan dan sudah disubmit di sini, maka form aksinya adalah ke file proses.php. Oke ya. Ketika sudah diinputkan, saya review sedikit kemarin. Ketika saya buka file ini, kemudian saya isikan semuanya, misalkan sampel 2, username-nya sampel 2, passwordnya 12345, alamat sampel 2, usia 22 misalkan. Nah, ketika saya simpan di sini, ketika saya submit tombol tadi, ini akan mengalihkan form yang tadi yaitu ke arah proses.php, mengarahkan ke proses.php, kemudian di URL-nya akan nampil berisi aksi sama dengan tambah. Oke ya. Ini akan mengalihkan yang tadi di halaman input.php akan mengalihkan ke file proses.php dengan berisi aksi sama dengan tambah ke proses, kemudian aksi berisi tambah. Jika tambah maka akan memproses bagian ini. Else if, namun jika aksi sama dengan hapus seperti ini, kemudian namun jika aksi sama dengan update maka akan seperti ini. Jadi begitulah fungsi dolar aksi atau variabel aksi di sini. Oke ya. Biar lebih enak, saya akan hapus data yang sudah saya buat di sini. Kemarin kita baru sampai input, maka function hapus, edit, update saya akan hapus dulu. Di sini nanti ada function hapus, kemudian nanti di sini ada function edit, kemudian di sini nanti ada function update. Mari kita mulai dengan function hapus dulu. Nah, jika tadi kita sudah
sedikit mengulas tentang file proses.php, kita akan lebih diperincikan lagi pada file proses.php tadi pada bagian aksi hapus. Nah, oke, kita buka ini kembali. Oke ya, aksi untuk menghapus data di sini berada di file tampil.php. Kita buka file tampil.php. Saya buka file tampil.php. Bagian hapus berada di sini. Ini ya, ada edit, ada hapus. Pada bagian hapus ini terdapat ancor. Ancor ini, link ini akan mengarahkan ke file proses.php dengan mengirimkan ID data admin dan berisi aksi sama dengan hapus. Oke ya, kita ke proses.php. Ingat ya, ini akan mengarahkan link ke file proses.php, dimana ketika mengirimkan ke file proses.php ini mengirim ID dengan ID dari admin yang dipilih. Misalkan saya pilih ini akan menyesuaikan dengan ID yang dipilih. Kalian lihat di pojok kiri bawah di sini tadi, itu akan terlihat seperti apa. Proses.php, tanya ID sama dengan 3 dan aksi sama dengan hapus. Lihat sebelah pojok kiri. Mungkin nanti jika saya ingat, saya akan lingkarin. Namun saya rasa kalian bisa lihat dan perhatikan di bagian kiri bawah. Oke, saya lanjutkan lagi. Ingat ya, ini akan mengarahkan ke file proses.php, kemudian mengirimkan ID dengan ID masing-masing dan berisi aksi hapus. Oke, kita perinci lagi pada bagian aksi. Di sini hapus. Di aksi hapus ini berisi dua line 10 dan 11. Di line 10 ini mengisyaratkan bahwa variabel dp hapus sama dengan $getID. Ini akan memanggil variabel db. Variabel db adalah di sini variabel db di sini adalah instansiasi dari database. Database di sini adalah kelas database. Tadi mana di sini? Karena di line 2 ini kita udah menginclude file database.php, kemudian kita menginstansiasikan kelas database. Nah, maka variabel db di sini adalah mewakili isi dari kelas database. Isi dari kelas database berada di file database.php, ada di sini. Jadi kalau misalkan saya di sini akan meminta hapus, tulisan seperti ini, $db strip tanda panah hapus, maka akan memanggil function hapus. Namun di sini function hapus sudah saya hapus, sudah saya bersihkan tadi. Jadi jika saya langsung hapus pada file tampil.php, maka akan error. Kenapa? Karena file atau function hapus tadi sudah tidak ada atau tidak berada di file database.php. Nah, kalau misalkan tidak percaya, kita coba saja. Misalkan saya akan menghapus bagian nomor 3 ini. Saya klik hapus. Apa yang terjadi? Fatal error. Uncaught error call to undefined method database hapus. Pada kelas database di sini tidak ditemukan metode hapus atau function hapus. Bla 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 di line 10 pada file proses.php.
Pada file proses.php ini di line 10 kita akan memanggil function hapus yang berisi ID yang dikirimkan sebelumnya. Nah, dikarenakan pada file database.php itu tidak ada function hapus, maka akan menampilkan error yang tadi, error yang ini. Oleh karena itu, agar fungsi hapus ini berjalan, maka kita buat dulu function hapusnya. Nah, cara memulai membuat function adalah atau metode adalah diawali dengan function. Function yang tadi diminta adalah function bernama hapus. Oke, function hapus. Tapi kita perhatikan lagi, pada function hapus di sini itu berisi ID yang akan kita gunakan untuk menghapus data berdasarkan ID-nya itu berapa atau ID-nya itu apa. Nah, maka dari itu function hapus buka kurung $id. Nah, kita langsung saja, penggunaannya adalah MySQL query seperti ini, buka kurung. Ada dua parameter. Parameter pertama adalah kita memanggil koneksinya, yang kedua adalah query pemrosesan untuk menghapus data admin yang kita pilih. Nah, untuk parameter pertama sama seperti ini, $diskoneksi, $dis koneksi. Kemudian parameter kedua adalah query untuk menghapus data admin. Query untuk menghapus di database adalah dengan fungsi delete from. Tabelnya adalah tabel admin. Kita menghapus data dari tabel admin dengan apa? Dengan ID yang tadi dikirimkan. Berarti where ID sama dengan petik 1 $id. Nah, seperti ini, semikolon atau titik koma. Cukup seperti ini saja. Nah, ketika file function hapus ini sudah dipanggil, maka selanjutnya adalah di line 11-nya adalah mengarahkan proses tadi ke file tampil.php. Oke, kita coba lagi. Kita sudah membuat function hapus tadi. Kita kembali lagi, saya refresh. Oke, saya hapus. Nah, file yang tadi telah terhapus. Seperti itulah fungsi dari penghapusan data pada konsep OOP. Oke, cukup jelas ya semuanya. Oke, jika cukup jelas, selanjutnya akan saya bahas tentang pengeditan atau pengupdatean data dengan OOP. Oke ya, pengeditan dan atau mengupdate data dengan OOP. Oke, seperti yang telah kita buat sebelumnya di file tampil.php, terdapat sebuah link atau tombol untuk mengedit record data ini, file tampil.php. Kemudian kita sudah membuat link, di mana linknya ini adalah mengalihkan ke file edit.php yang berisi ID dari yang kita pilih, ID admin yang kita pilih, kemudian berisi juga aksi sama dengan edit. Link edit ini akan mengarahkan ke file edit.php dan mengirimkan parameter ID yang akan kita edit. Oleh sebab itu, kita akan membuat sebuah file edit.php, yang mana file edit.php ini akan
kita jadikan menjadi form untuk mengedit data dan kemudian mengupdate data dari database. Oke. Mungkin di sini saya sebelumnya sudah membuat file edit.php. Mungkin karena ini juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu memakan banyak waktu, jadi akan saya hapus dulu dan saya ketikkan dari awal. Jadi mohon untuk semuanya diperhatikan dengan baik. Oke, saya close dulu, saya hapus dulu. Oke ya, file, new file. Oke, untuk file PHP jangan lupa kita buat dengan awalan $ tandanya PHP. Nah, saya buat ini karena seperti biasa di file edit.php ini akan menampilkan data dari database. Nah, untuk pemrosesan data file dengan database itu diperlukan koneksi untuk jembatan dari data yang ada di server exam tadi akan ditampilkan di browser. Nah, seperti biasa kita menginclude file database ini karena kita butuh koneksi. Oke ya, include database .php. Kemudian seperti biasa tadi kita membuat variabel dengan nama $db. Kemudian kita instansiasikan kelas yang ada pada file database.php. Apa kelas yang ada di file database.php? Kelasnya adalah kelas database. Oke, jadi yang kita instansiasikan adalah kelas database. New database, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Saya simpan dulu dengan nama edit.php. Simpan. Oke, jika kita sudah menginclude file database.php dan kita instansiasikan, mungkin kita buat dulu untuk kerangka halamannya. Saya buat header CRUD OOP PHP. Kemudian saya buat langsung dengan header 3. Enaknya di sini adalah dengan nama edit data admin seperti itu. Kemudian akan saya buatkan formnya. Oke, otomatis ya. Saya kosongkan dulu. Saya akan buatkan kerangkanya dulu di sini. Biar lebih tertata saya pakai tabel. Tabel raw atau tr, kemudian td. Pertama adalah nama, kemudian yang selanjutnya adalah di bagian sini nantinya saya akan meletakkan ID, namun saya tidak akan menampilkan tapi saya sembunyikan. Jadi input type-nya bukan teks tapi hidden karena akan disembunyikan. Namanya adalah ID. Value-nya sementara saya kosongkan dulu. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah input text. Name-nya adalah nama. Untuk menampilkan nama, value-nya saya kosongkan dulu. Jadi saya buatkan kerangkanya dulu biar enak. Saya copy paste aja biar cepat.
Oke, tadi ada nama, ada username, password. Saya lihat dulu, nama, username, password, alamat, usia. Oke, nama, sini username, name-nya juga username, kemudian password, name, password. Kita tidak menggunakan fungsi password di sini biar kita tahu password sebelumnya. Kemudian tadi sudah ada password, ada alamat, usia, alamat. Oh sorry, nggak fokus. Tipe teks, name-nya adalah alamat. Value-nya masih saya kosongkan semuanya. Nanti akan saya isi dengan data yang sudah ada, yang dari database, dari data yang sudah dipilih. Kemudian pada alamat yang selanjutnya ada usia. Usia, tabnya saya buat number aja. Name-nya adalah usia. Nah, jika sudah, berarti yang kurang adalah submit-nya. Tabel row lagi biar lebih pas, berarti saya buat TD1 lagi yang kosong seperti ini. Akan berisikan input, tipenya adalah submit, name-nya saya kosongkan, saya isi aja wis submit. Value-nya adalah update. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini akan mengarahkan ke file edit.php dan memberikan aksi sama dengan edit. Oke, kita refresh dulu. Kita akan lihat yang ini, edit. Sudah ke halaman edit dengan ID-nya 2, aksinya edit. Seharusnya ini berisi namanya adalah 12345, username-nya sampel input, passwordnya sampel, alamatnya Tegal Kota, usia 18. Tapi di sini masih kosong semua karena tadi belum untuk value-nya ini, value ininya saya kosongkan. Jadi value ini akan menampilkan data langsung dari database. Jadi sebagai contoh, misalkan di sini ada nama. Kalau misalkan secara manual seperti ini. Misalkan nama saya, username saya. Ini sampel saja 2. Saya refresh. Nah, akan menampilkan nama saya, username saya. Namun di sini tidak dibuat seperti manual tadi, yang mana data ini akan secara otomatis diisi dari database. Kita lihat ID-nya adalah 2. Coba kita buka database. DB login, tabel admin, yang ID-nya adalah 2. Nah, ingat ya, yang ID-nya 2 berisi seperti ini. Sampel input, sampel, nama Tegal Kota 18. Oke ya. Seharusnya nanti nama di sini adalah 12345. Kemudian username-nya di sini harusnya nanti sampel input, passwordnya nanti harusnya tulisannya sampel, alamatnya harus nanti berisi Tegal Kota,
kemudian usianya berisi 18. Bagaimana agar secara otomatis terisi? Kita buka lagi, kemudian agar ini terisi, kita harus koneksikan dengan kelas database yang sudah ada, kemudian kita panggil berdasarkan ID yang tadi dikirimkan. Caranya adalah di sini saya buat PHP, kemudian berisi for each. For each ini untuk perulangan ya teman-teman mahasiswa sekalian, untuk mengulang data looping yang ada database untuk ditampilkan di form ini. Oke, di bagian for each ini, karena yang sudah kita variabelkan di sini adalah variabel db, maka di sini juga saya pakai variabel db. Kemudian untuk menampilkan secara otomatis isian pada form tadi, kita harus membuat function bernama edit, dimana edit ini memiliki parameternya adalah dari file ID yang sudah dikirimkan. File ID yang sudah dikirimkan tadi kita akan ambil. Cara mengambilnya adalah $_get, kemudian buka kurung sikunya, petik 1 ID. Kita akan mengambil URL yang berisi ID tadi sesuai dengan yang tadi ada. Kenapa ID? Karena yang dikirimkan di sini adalah bernama ID. Kalaupun misalkan di sini berisi ID admin, maka di file edit di sini juga harus ID admin. Seperti itu. Nah, karena biar lebih sederhana saja, biar enak, maka saya buatkan ID saja. Oke, saya harap kalian semua paham. Oke, selanjutnya setelah di for each, biar lebih disederhanakan dalam pemrosesannya, saya akan jadikan $d, yang nantinya dari proses ini yang dipanggil pada metode edit atau function edit di file database.php. Ketika pemanggilannya adalah cukup dengan $d, kemudian misalkan itu ID $d tanda panah ID. Mungkin jika masih bingung, saya jelaskan lagi. Oke, jika sudah seperti ini, pada bagian tutup kurungnya saya hapus. Alasannya karena biar file yang di bawah ini itu kena. Jadi saya akan menaruh file kurung kurawalnya tadi persis di bawah sini. Iya, seperti ini. Kenapa saya taruh di bagian bawah? Karena biar pada bagian ini itu akan terproses pada data yang ada di database tabel admin. Seperti itu. Oke, jika kita sudah buat seperti ini, kita tidak bisa langsung memprosesnya. Karena apa? Kita belum membuat metode edit. Kalau misalkan kita refresh langsung, maka tentu akan error. Nah, seperti ini. Hampir sama seperti sebelumnya, bahwa tidak ditemukan metode pada kelas database yang berisi metode edit bla 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 bla, karena emang kita belum dibuatnya. Maka kita akan buka file database.php, lalu kita akan membuat metode apa namanya tadi, metode edit.
Oke ya, jelas ya. Sekali lagi jika ada yang masih bingung, silakan WA saya secara pribadi atau langsung share di grup saja. Oke, kita buat dengan nama, method atau function edit, kemudian $id, $id, oke. Waduh. Kemudian saya akan membuat variabel dengan nama apa ya, data saja. Kemudian MySQL query dua kurung seperti biasa, diskoneksi, tanda koma, parameter kedua adalah langsung query-nya. Isi query-nya adalah dalam database adalah select, kemudian bintang, from, tabel admin, where id sama dengan $id. Kemudian saya looping dengan fungsi while $d sama dengan MySQL fetch array. Oke, ada yang kita looping itu variabel data ini, variabel data buka kurung, variabel hasil, variabel tipe array, kemudian $d. Saya rasa jika dijelaskan secara teori atau ungkapan dari saya, mungkin sebagian dari kalian juga masih kurang paham, namun jika kalian praktekkan, kalian akan mengerti apa dari query atau kode yang saya buat di sini. Oke, kemudian saya akan mengembalikan dari variabel hasil ini dengan cara return hasil titik koma. Mari kita lihat coba apakah sudah terisi atau belum. Kita refresh. Oke, kita sudah merefresh tapi masih belum ada. Kenapa masih kosong? Karena kita belum mengisi value pada file edit.php, karena value-nya itu belum diisi secara otomatis. Oleh karena itu kita harus mengisikannya. Caranya adalah value-nya kita buka file dengan PHP dulu. Ketika sudah buka dengan tag PHP, kemudian echo untuk menampilkan spasi ini ya, $d. Pemanggilannya adalah seperti itu, $d. Kemudian pakai tipe array titik koma, kita akan panggil ID. Oke, sesuai yang ada pada database. Begitu juga dengan ini, echo $d nama, ID nama sesuai yang ada pada database, ID nama, username, password, alamat, usia harus sesuai dengan yang ada di database tadi. Oke, biar lebih cepat saya copy paste saja. Oke, kita isikan juga ke yang lainnya. Username, password,
alamat, terakhir usia. Mari kita coba refresh. Oke, ini akan secara otomatis terisi sesuai dengan yang ada pada database yang ini. Oke ya. Selanjutnya, jika sudah seperti ini pada file edit.php di sini, kita akan mengarahkan kemana ketika suatu data di sini akan kita update. Kita akan mengarahkannya adalah ke file proses.php. Kita akan mengirimkan ke file proses.php di sini dengan isi aksinya adalah update. Kemudian kita akan membuat function update pada file database.php untuk pemrosesan update-nya. Oke, kita buat terlebih dahulu. Pada bahan action ini kita ketikkan proses.php. Kemudian jika sudah, tanya aksinya adalah sama dengan update. Metodenya benar post. Oke, cukup seperti ini. Ini berarti akan secara otomatis ke file proses.php dengan mengirimkan aksi bernama update. Proses.php mengirimkan aksi bernama update. Namun karena kita belum membuat metode update pada file database.php, otomatis nanti akan error. Oke, biar lebih jelas saya akan tampilkan lagi errornya seperti apa. Tentunya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalkan saya ubah namanya saja, misalkan sampel edit. Ini tidak akan bisa karena fungsinya belum dibuat. Klik. Nah, seperti ini karena function update belum dibuat. Mari kita buat terlebih dahulu agar tidak terjadi error data. Oke, kita ke file database.php. Kita akan buat function bernama, fungsinya adalah, coba kita lihat, fungsinya bernama function update. Oke. Function update di sini akan berisi MySQL query $this koneksi, koma, kemudian parameternya nanti untuk query-nya. Nah, untuk query pengupdatean data ini hampir sama ketika penginputan. Hampir sama penginputan, jadi kita akan kopikan parameternya. Oke ya, parameternya. Ditambah satu lagi parameternya adalah ID. Seperti ini. Karena data yang akan kita update berdasarkan dari parameter yang ada. Parameter ini diambil dari kiriman pada file proses.php di sini, karena ketika function update ini diminta atau dipanggil, di sini tuh akan mengirimkan data yang dikirim dengan nama ID, dengan nama, dengan nama username, dengan nama password, dan dengan nama usia. Kita lihat pada name ini, dengan name nama, dengan name ID, name username, name password, name alamat, dan lain-lain. Akan dipostkan ke function update pada halaman
database.php. Oke ya, kita kembali lagi ke file database.php. Kita lanjutkan fungsinya. Ada ID, nama, username, password, alamat, dan usia. Nah, pada query-nya di sini kita langsung saja update-nya. Nama tabelnya adalah tabel admin. Kemudian apa yang akan kita rubah yaitu set. Pertama adalah kolom nama sama dengan $nama. Jadi pada tabel admin ini kita akan men-set nama yang terbaru dengan isian parameter nama. Kemudian username sama dengan username, kemudian koma, password sama dengan $password, kemudian koma, alamat sama dengan alamat, kemudian berarti yang terakhir usia sama dengan $usia. Jika sudah, kita akan mengupdate data tersebut di mana ID-nya adalah ID yang sudah dikirimkan. Where ID sama dengan $ID. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Oke ya, seperti ini. Oke, kita akan mencobanya. Saya refresh dulu. Oke, nama saya akan rubah jadi sampel edit, passwordnya 12345, alamatnya Tegal Kota, kemudian saya kasih strip edit, saya rubah jadi 24. Mari kita lihat perubahannya. Harusnya berubah seperti ini. Klik update. Nah, otomatis akan berubah. Sampel edit, password dari 12345, alamat jadi berubah dan usia berubah. Kita tahu tadi bahwa namanya berisi 12345, kemudian usernya tadi berarti sampel input, passwordnya tadi yang tadi kita lihat bersama, kemudian alamatnya tadi Tegal Kota saja, kemudian usianya tadi 18. Kemudian kita rubah datanya, akhirnya bisa dirubah. Kita akan coba praktekkan dari awal sampai akhir, dari input data sampai hapus data. Nah, oke, kita coba input data, sampel data, username-nya sampel data, username-nya, passwordnya 12345, alamatnya sampel, usia misalkan 24. Saya simpan, data sudah tertambahkan, kemudian saya akan edit. Biar gampang, saya akan kasih angka 1 di belakangnya. Nah, seperti ini. Update. Oke, berhasil. Dan yang terakhir adalah hapus. Oke. Kiranya seperti itu untuk mata kuliah.
web programming hari ini. Kan saya ingatkan lagi bahwa ini sudah pertemuan ke-12. Jadi kalian semua untuk mulai diselesaikan penyelesaian project UAS-nya, mengingat tinggal menghitung beberapa pertemuan lagi hingga mata kuliah web programming 1 selesai. Segera jika ada yang bingung atau mungkin kurang jelas terkait UAS ataupun mata kuliah hari ini, langsung saja untuk didiskusikan atau ditanyakan langsung ke saya via WhatsApp. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, seperti biasa untuk tugas ke-12 adalah bisa kalian lihat pada video ini bahwa tugasnya seperti ke pertemuan kemarin. Kalian buat ringkasan materinya, kemudian dituliskan langsung pada kertas HVS atau folio. Jangan lupa untuk diberi identitas, kemudian hasil tugas difoto dengan jelas, kemudian dikolektif ke Komting. Tugas dikumpulkan di grup WhatsApp paling lambat 1 hari oleh Komting setelah mata kuliah maksimal jam 10 malam. Tidak ada toleransi untuk yang terlambat. Jika ada yang terlambat, Komting langsung saja untuk mengirimkan tugasnya, dan bagi yang terlambat akan saya kurangi nilai tugasnya dan harap dikumpulkan langsung ke WA saya secara pribadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya di mata kuliah yang pertemuan yang ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.